Nah, ikhwafillah, terlihat dengan sangat jelas di layar kaca ikhwafillah semuanya bahwa ada seorang pemudi yang kemasukan jin. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas di mana ada seorang ustadz di channelnya Tasik Ngaji ya, dimana dia mereaction satu video yang dimana seorang pemudi kemasukan setan atau kemasukan jin, dan kemudian dia bernarasi bahwa seorang pendeta mendoakan pemudi tersebut yang kemasukan setan dan tidak membuahkan hasil apa-apa, dan justru jin yang ada di dalam pemudi itu memberikan nasihat kepada pendeta tersebut. Nah teman-teman, seperti apa videonya dan seperti apa narasi seorang ustadz itu, mari kita simak videonya yang berikut ini. Akan bahas berikut secara lengkapnya. Kita akan tampilkan terlebih dahulu video yang mana pendeta ini ingin mengeluarkan jin, namun jin ini memberikan nasihat kepada pendeta. Semoga menjadi asbab hidayah ya ikhwah. Silakan kita simak videonya. Nah, ikhwafillah, terlihat dengan sangat jelas di layar kaca ikhwafillah semuanya bahwa ada seorang pemudi yang kemasukan jin. Dan orang ini ingin disembuhin sama kiai katanya. Tetapi apa yang terjadi, karena memang mungkin akses ke kiainya cukup jauh, yang ada hanya pendeta. Si Hidung kenapa sih? Kamu sirik banget. Nah sebetulnya kalau misalkan ada seorang yang sedang terganggu oleh jin atau kemasukan oleh jin, maka hal yang pertama itu jangan ditepuk-tepuk seperti itu dan jangan dipijit-pijit sembarangan, karena hal itu tidak akan menjadikan si jin itu keluar, kecuali malah si orang yang memiliki tubuh ini justru akan kesakitan setelah nanti jinnya keluar. Jadi harus diperlakukan dengan baik, karena jin tersebut pertama makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kalau misalkan dia baik-baik untuk pengen keluar, maka kita juga harus memberikan yang terbaik. Kecuali kalau misalkan dia membangkang gitu ya, jin ini membangkang dan sombong, itu berbeda lagi. Nah, jadi sayangnya memang di sini hanya diajak ngobrol saja, karena memang mungkin di sana tidak ada yang untuk bisa meruqyahnya dan menunggu kedatangan kiai begitu ya. Bukan aku, dia cewek pakai baju merah, dia galak. Gak, aku gak mau. Kamu salah beragama, tidak ada Yesus di dunia ini, tidak ada Yesus. Kamu menyembah Yudas, yang kamu sembah itu Yudas. Nah di sini prosesi pendeta mengeluarkan jin. Masuk. Gimana ya? Mana masih belum ada perkembangan gimana? Panem. Kamu keluar, kamu gak berkuasa pada tubuh ibu ini. Kamu tuh iblis, kamu tuh setan. Dia bukan ibu, dia cantik, dia masih muda. Keluar. Dia masih muda, kamu menumpang sama dia karena kamu gak berkuasa sama dia. Kau pengganggu kamu. Kamu iblis. Kau iblis enggak? Iblis itu di bawah kaki saya. Sedang berdialog nampaknya. Besar daripada orang yang hadir ini. Keluar.
Bang Bea dikata orang apa itu? Kan saya mengganti nomor Jelok belum? Masih belum bisa keluar ya ikhwah. Memang alangkah lebih baiknya oleh orang yang paham agama, oleh orang-orang yang mengetahui ayat-ayat ruqyah begitu ya, lalu kemudian dibacakan, maka insya Allah atas izin Allah ini akan keluar begitu. Kemudian pendetanya juga hilang begitu ya, karena mungkin dia putus asa tidak bisa mengeluarkan jin tersebut. Aku nggak mau dia suka sama ini. Baik ya ikhwah, kita akan bahas dari segi Islam terkait fenomena yang terjadi di video yang barusan kita simak. Yang pertama, terkait daripada jin ini, bahwa jin itu betul adanya, ada dua yang kemudian nantinya terpisah. Yang pertama ada jin Islam, yang kedua jin yang membangkang. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dari jin kemudian manusia itu terkena taklif agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin itu terkena taklif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jin ini ada yang membangkang, jin ini ada yang tidak mengikuti apa yang Allah inginkan gitu ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsekuensinya daripada Allah Subhanahu wa taala yaitu nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Itu. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang telah dinarasikan oleh seorang ustadz tersebut, di mana ketika dia mereaksin sebuah video yang dimana seorang pemudi kemasukan setan dan kemudian ada seorang pendeta mendoakan pemudi tersebut, dan kita lihat tadi pemudi tersebut masih seperti biasanya, di mana dia masih bisa ngaur ngomongnya ya, ada dia sebut bahwa Yesus itu Yudas dan lain sebagainya, dan juga dia meminta supaya dia disembuhkan oleh kiai. Nah teman-teman, apa yang dinarasikan oleh seorang ustadz ini menurut saya itu dari sudut pandang agamanya, karena dia mengatakan bahwa di dalam pemahaman mereka ada jin yang membangkang dan ada jin yang baik. Sedangkan dalam kekristenan ya jin itu ya sama dengan setan ya, atau iblis yang menyesatkan, yang merasuki seseorang, atau roh-roh jahat. Nah di dalam kekristenan tidak ada yang namanya setan jahat dan setan yang baik. Artinya setan tetaplah setan, tidak ada istilah baik atau tidak ada yang artinya setan itu taat kepada Allah, itu dalam pemahaman kekristenan. Nah teman-teman, mungkin saja ini seorang ustadz yang bernarasi tidak pede dengan kisah yang ada di dalam kitabnya sendiri, di mana tidak ada satu kisah pun bahwa Tuhannya bisa melakukan mukjizat atau nabinya melakukan mukjizat. Hanya dalam kekristenan di mana dicatat dalam kitab suci mereka tentang bagaimana seorang yang melakukan banyak mukjizat ya, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang dimana luar biasa dia melakukan banyak mukjizat seperti menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir roh-roh jahat, dan bahkan menghidupkan orang-orang mati. Dan dia melakukan itu secara berulang kali. Dan kita percaya teman-teman bahwa sekalipun misalnya pemudi itu tidak sadar dan masih tetap linglung dia, bahkan ngomong ngaur ya, jadi itu bukan berarti Yesus itu tidak berkuasa. Nah teman-teman, seperti apa yang sudah tercatat dalam kitab suci bahwa roh-roh jahat pun itu tunduk pada Yesus. Itu peristiwa ketika ada seorang yang kerasukan di kuburan ya, dan kemudian sampai dia ketakutan kepada Yesus ketika dia melihat Yesus, memandang Yesus, dan dia mengatakan, "Jangan siksa kami."
sehingga Yesus itu mengusirlah roh-roh yang ada di dalam orang itu diusir kepada babi pada saat itu. Nah teman-teman, itulah Yesus yang mengatakan, kepadaku diberikan segala kuasa baik di bumi maupun di surga. Kuasa apa yang diberikan kepada Yesus baik di bumi maupun di surga? Dia berkuasa mengampuni dosa, dia berkuasa mengusir roh jahat, dia berkuasa menyembuhkan orang-orang sakit, dan dia juga berkuasa menghidupkan orang-orang mati. Dan itu sudah jelas kisahnya ya. Nah, dari reaction video tersebut oleh seorang ustadz, itu artinya dan itu menandakan bahwa memang dia malu sendiri karena dia melihat dalam cerita nabinya bahwa tidak ada satupun mukjizat yang dia lakukan. Dan dia merasa iri melihat bagaimana kuasa Yesus yang dialami oleh banyak orang saat ini juga, dan bahkan pada zaman Tuhan Yesus sendiri sudah banyak mengalami kuasa Yesus itu sendiri. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.